Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Saat ini Scorpio, mari bacakan tentang asmara, tapi sesuai dengan judul. Ini asmara untuk yang masih single ya. Kita melihat apakah eh, akan ada orang yang datang dalam hidupnya kamu untuk urusan percintaan. Mungkin kita akan intip-intip sedikit tentang mantan. Kita akan juga lihat keadaan dirimu ya. Oke, baik. Tapi seperti biasa sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, baik ya. Jadi di sini tuh kamu memang mari lihat lagi benar-benar tidak berminat untuk melepaskan status singlenya kamu. Gitu ya, tidak benar-benar berminat. Gitu ya. Mungkin ya gini aja, karena jangan-jangan kamu udah ngerasa full dalam hidupnya kamu gitu ya. Jadi ya ada atau tidak ada, jadi ceritanya walaupun tidak ada pasangan, tapi ya kamu bisa ngebahagiain dirinya kamu sendiri gitu ya. Kamu udah paham tanggung jawab untuk menyenangkan hatimu, merawat menjaga dirimu, itu tuh menjadi tanggung jawabmu gitu ya. Nah, memang sih beberapa nampaknya sempat kecewa ya untuk urusan percintaan, dan rasa kecewa itu boleh jadi berubah menjadi trauma gitu. Jadi trauma. Mungkin beberapa sempat mencoba berkali-kali dan gagal berkali-kali gitu ya. Atau di hubungan yang terakhir ini tuh effortnya kamu tuh nggak nanggung-nanggung. Effortnya kamu tuh banyak banget gitu loh ya. Baik itu waktu, dari sisi waktu ya, mungkin jangan-jangan hubungan kamu dengan dia tuh udah menghabiskan usiamu beberapa tahun. Ini beberapa yang kehilangan uang. Udah banyak cost-nya, banyak modalnya, udah kamu banyak berinvestasi pada relationship-nya kamu dengan si mantan. Gitu ya. Jadi kok kayak ngerasa udah total banget. Udah berusaha banget, udah sungguh-sungguh banget. Tapi kok kayak dikecewain. Gitu loh. Jadi akhirnya kamu jatuh pada apatis. Ya bukan lagi pesimis loh ya. Tapi di sini tuh udah kayak apatis. Aduh, jangan-jangan memang gak ada lagi nih cinta untuk aku. Jangan-jangan memang aku tuh tidak ditakdirkan bersama dengan seseorang ya. Nah gitu. Ya. Jadi kamu tuh bisa aja memang melihat cinta itu tuh pun dengan penilaian yang cinta tuh buruk gitu loh. Ya, cinta tuh buruk. Cinta tuh kayak cupat kayak gitu loh. Derita cinta tiada akhir gitu ya. Cinta membuat derita tiada akhir gitu. Kamu yang ini, kok nggak ada manis-manisnya ya? Sepet aja gitu loh. Sepet dalam cinta. Salahku di mana? Sepertinya kamu agak ngamuk gitu. Salahku di mana sih? Kurangnya aku apa sih? Kalaupun aku punya kurang, tapi masa iya sih hanya kurangku aja yang kelihatan? Kan lebihnya juga banyak. Gitu loh. Mungkin kamu kayak memprediksi, kalau kamu ngamati diri kamu, bukannya kamu narsis ya, tapi kamu mungkin mengamati, iya aku ada mungkin salahnya kamu atau mungkin kurangnya kamu gitu ya. Tapi kamu
memberikan kepada kamu memberikan kompensasi gitu pada kekurangannya kamu, gitu ya, atas kekurangannya kamu pada si mantan kamu gitu ya. Mungkin kamu kurangnya di bagian A, tapi kamu menambahkan B gitu. Ada kompensasi, pokoknya ada kompensasi dari kekurangannya kamu. Atau kamu yang kayak, ya kan kekurangan aku kan sedang aku progresifkan, tapi kok dia nggak sabar ya, kok mereka itu tuh nggak paham ya, kok ini manusia-manusia tidak mengerti ya, gitu. Masa hanya kurangnya aku aja yang nampak, baiknya aku itu tuh ketutupan, tidak dinilai, tidak dilihat, gitu loh ya. Itu yang bikin kamu itu tuh jengkel tentang cinta. Jadi kayak mendengarkan orang ngomong, aku udah pacaran nih sama si Anu, itu bukan menjadi kabar baik yang kamu dengarkan, tapi itu justru kabar buruk. Aish, gitu ya, mampuslah itu nanti, patah hatilah dia itu. Nah gitu kamunya. Jadi dengar kabar orang menikah, dengar kabar orang memulai pacaran dengan si Anu sama si Anu gitu ya, kamu tuh udah langsung siap-siap kamu ngalamin ya, siap-siap bercerai ya, gitu, siap-siap bercerai, siap-siap diselingkuhin ya. Gitu, mangkel. Memang kalau cerita dendam, saya rasa dendam ada, tapi nampaknya dendam ini tuh terrepresi. Maksudnya ini tuh bukan sebuah dendam yang harus dibalaskan. Cuman kayak gimana tuh ya, dendam yang Mari maksudkan di sini tuh terlalu sakit gitu loh. Terlalu sakit. Jadi kayak di atas kesel, di atas mangkel, di atas marah gitu. Tapi ya tadi, ini tuh bukan yang harus, setidaknya saat ini ya, rasa dendam ini tuh tidak harus diekspresikan kepada dia yang bikin kecewa. Nah gitu aja ya, kamu represi, kamu tekan gitu. Tapi ya akhirnya dendam ini tuh ya membuat kamu nggak melangkah kemana-mana untuk dunia asmaranya kamu. Bukannya maksudnya Mari mau bilang ekspresikan aja sama dia, enggak. Tapi ya healing lah, sembuhkanlah dirimu. Ya, cinta itu ya tidak sebrengsek yang kamu pikirkan. Hanya kebetulan aja kamu ketemu sama orang yang belum tepat, gitu. Ya, dia belum soulmate-nya kamu. Mereka itu tuh belum soulmate-nya kamu, gitu ya. Hanya sebagai pengalaman ya, teman untuk mengalami perjalanan asmara. Hanya itu aja gitu lah ya. Oke, kita akan lihat nih, coba pikirkan tentang mantannya kamu satu orang ya, yang mungkin yang paling membekas ke kamu. Ayo kita intip sedikit tentang bagaimana energinya si mantan itu ke kamu. Oke? Baik ya, pelan-pelan diniatkan terhubung dengan dia ya. Oke, ini energi dia ke kamu. Iya. Nah, jadi seseorang ini tuh nggak usah ditunggu, nggak usah dinanti-nanti gitu ya. Tak usah ditunggu, tak usah dinanti-nanti. Apabila seseorang yang sedang kamu pikirkan ini sebenarnya udah datang colek-colek kamu, karena ada juga ini berani udah datang colek-colek, tapi kamu gak usah terima ya. Dia walaupun colek-colek kamu, tapi bukan berarti dianya ini tuh ingin membenahi relationship sama kamu. Let's say dia sudah ngomong, yuk kita balikan, aku akan lebih baik lagi untuk kamu. Tidak. Jangan. Belum
belum ada ceritanya perubahan. Ya, kenapa kalian menjadi mantan? Pasti ada alasannya. Nah, alasan-alasan yang bikin kalian jadi mantan itu tuh belum lagi dia benahi. Nanti hanya akan mengulangi kisah kurang lebih seperti kemarin. Yang adanya tuh dia menjadi berstatus mantanmu untuk kesekian kali. Jadi untuk mau CLBK sama mantan yang kamu pikirkan, jangan. Nah, bila dia tidak mencolek-colek kamu, ya, orang yang kamu pikirkan, jika dia hari ini, saat ini belum pernah ngecolek kamu, ya udah, memang lepasin aja ya. Tak usah ditunggu. Ya. Orang itu tuh sudah move on, makanya tidak juga mau ngecolek kamu. Kalau sempat ada obrolan dan dia bilang bahwa kalian cukup jadi teman saja, ya, maka itu tuh jawaban yang jujur. Oke, dan saya rasa seseorang ini tuh, ya, itu tuh kayaknya udah menemukan dah target asmara baru, gitu. Jadi kayak kemungkinan balik lagi sama kamu, ya. Nah, ini tuh nggak ada cerita gitu ya. Lebih akan dia berminat pada orang baru gitu loh. Jadi nggak usah dinanti. Jadi ingat ya, jika mantan yang kamu pikirkan saat sekarang belum pernah berhubungan sama kamu, itu udah jelas banget nunjukin bahwa dia sudah menutup pintu kemungkinan bersama dengan kamu. Tapi jika sudah ada mantan yang ngedeketin kamu lagi saat ini, maka kamu buka diri hanya sebagai teman saja. Kamu jangan lagi memberikan dirimu dan dirinya kesempatan untuk membangun, berinteraksi, jangan bilang membangun, tapi berinteraksi dalam hal asmara gitu ya. Karena seseorang yang mencolek ini tuh tidak ada keseriusannya mau menata relationship yang sempat rusak denganmu gitu ya. Ini tuh hanya akan menjadi kisah CLBK ora jelas. Oke? Dia belum orang yang tepat untukmu. Yang berani colek kamu, ini tuh orang yang tidak tepat untukmu. Gitu ya. Orang yang tidak tepat untuk kamu. Bukan pasangan yang terbaik untuk mendampingimu. Oke? Baik. Sekarang kita akan lihat apakah akan ada orang dalam waktu dekat ini yang mendatangimu atau yang mungkin akan kamu datangi gitu ya. Oh, belum ada ya. Belum ada, masih kosong ya. Masih kosong. Belum ada yang dekat, belum ada yang datang deketin kamu. Gitu ya. Belum ada seseorang yang bisa aja memungkinkan untuk kamu progresifkan dalam urusan percintaan ya. Orang ini tuh masih sibuk dengan dunia percintaannya dia sendiri. Gitu ya. Orang ini tuh lagi happy dengan kehidupannya dia. Gitu. Memang akan ada orang yang datang dalam hidupnya kamu gitu ya. Menggantikan ceritanya kamu dengan mantan-mantannya kamu itu gitu ya. Ini yang jelasnya ya, kamu tidak menjomblo seumur hidup. Oke, Scorpio, kamu yang jelasnya tidak menjadi jomblo seumur hidupnya kamu. Gitu ya. Akan ada seseorang yang akan jadi suaminya kamu, akan jadi istrinya kamu. Dengan dia kamu akan lihat bahwa ya cinta
urusan asmara tidak semenantang itu, tidak sebrengsek itu gitu loh. Bersama dengan dia, kamu akan tahu, wah, cinta itu tuh luar biasa ya. Cinta itu tuh indah ya gitu. Seseorang ini nanti akan membuat kamu tuh healing gitu. Tapi ya nggak usah ditunggu-tunggu ya. Tunggu-tunggu orang membantu kamu, mendampingi kamu untuk healing ya. Healing lah dari sekarang. Belajarlah, punyalah kemauan. Supaya ketika kamu bertemu dengan suaminya kamu, istrinya kamu di depan sana ya, kalian udah dalam keadaan yang sehat gitu loh. Ya, kamu udah dalam keadaan yang sehat sehingga makin indah. Hidup itu tuh makin menyenangkan. Kan enak tuh, udah sama-sama clean dua-duanya. Gitu kan? Kamu sudah clean dari memori, dari beban emosi, memori masa lalu. Ya, masuk dalam hubungan percintaan bersama dengan memang dia yang ditakdirkan jadi jodoh pernikahanmu. Kan makin enak tuh. Ya kan? Jadi dia tuh tidak direpotkan dengan mengasuh seseorang yang lagi terluka gitu. Biar lebih banyak waktu yang kalian habiskan untuk merayakan kehidupan gitu loh ya, di sana. Jadi lepaskan itu semua orang yang menjadi mantannya kamu, nggak usah dipikir-pikir, nggak usah diingat-ingat, nggak usah lagi berharap-harap gitu ya. Nanti jodohnya kamu akan datang. Tapi memang ini tuh bukan segera ya, bukan segera. Saya rasa ini tuh ada 4 tahun lagi lah. Nah gitu ya, 4 tahun lagi baru kamu ketemu sama seseorang yang memang tepat untukmu, yang memang ditakdirkan menjadi jodoh pernikahanmu. Oke, baik ya. Mungkin itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.